Sif merasa sangat emosional. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Anandi mengatakan jika dia harus berterima kasih pada Kalyani karena dia yang mempunyai ide tentang ini. Sif terkejut dan tidak menyangka. Dia mencari dan bertanya tentang Kalyani. Byron mengatakan jika dia sedang pergi ke kuil, dan akan kembali sebentar lagi. Seorang anak datang membawakan sebuah kue ulang tahun, dan mengatakan jika ini dari kami semua. Sif dengan mata berkaca-kaca dia mengucapkan terima kasih pada semua. Byron mengajak yang lain untuk menikmati pesta. Anak-anak mengoda Anandi dan mengatakan jika Anandi sangat cantik. Anandi tersipu malu, lalu menegur anak tersebut. Gadis tersebut menanyakan hal itu pada Sif. Sif pun memuji Anandi dengan penuh kekaguman. Anandi merasa canggung. Sif tak bisa mengalihkan pandangannya dari Anandi. Anak-anak mengajak mereka untuk menari. Anandi meminta Sif menunggu. Dia pergi lalu memberikan kado untuk Sif. Anandi mengatakan jika ini adalah kado spesial untuknya. Sif semakin salah tingkah. Dia mengira jika itu hadiah dari Anandi. Sif mengatakan jika setelah semua ini dia masih memberikannya hadiah lagi. Anandi mengatakan jika itu dari Asima. Sif terkejut. Anandi mengatakan jika Asima memberikannya sebelum dia pergi. Sif membuka kado tersebut. Anandi mengatakan jika itu sangat indah. Sif mengatakan jika Asima selalu tahu merek yang dia suka. Anandi tersenyum. Anandi dan Sif saling memandang. Anak-anak menyadarkan mereka. Anak-anak meminta mereka berdua menari bersama. Sif dan Anandi menolak. Byron mengatakan jika Sif memang tidak bisa menari. Dia berdiri dan mengambil doll. Lalu memberikannya pada Sif dan memintanya memainkannya. Sif mulai memainkan doll. Anak-anak mengajak Anandi menari. Mereka menikmati perayaan. Kalyani masuk ke dalam rumah. Dia mengingat perkataan wanita di kuil, dan mengingat tentang Asima yang menyukai Sif. Kalyani mengatakan jika dia harus bertindak secepatnya. Kalyani masuk dan melihat Asima sedang menari di depan Sif. Kalyani masuk dan menarik Asima. Ternyata itu hanya hayalan Kalyani. Kalyani mendekati Sif, dia mengatakan maukah Sif menikahi Anandinya. Sif tidak bisa mendengarnya. Kalyani mengambil tongkat doll. Lalu dia mengulangi lagi kata-katanya. Maukah kau menikahi Anandiku? Sif terkejut mendengar itu. Dia memandangi Kalyani dengan perasaan tidak menyangka. Kalyani terdiam. Dia mengatakan jika dia tahu jawabannya dengan melihat kebungkaman Sif. Kalyani mengatakan jika cintanya pada Anandi telah membutakannya. Dia menyesal telah mengatakan itu. Siapa yang mau menikahi seorang janda yang bercerai karena suaminya meninggalkannya? Kalyani meminta maaf pada Sif, lalu memberikan tongkatnya dan memintanya memainkan doll lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia meminta Sif untuk melupakan itu. Sif masih terdiam. Kalyani pergi dengan perasaan patah hati. Dia merasa sedih dan tidak tahu ingin menangis. Sif melihat Kalyani berjalan. Kemudian dia mendekatinya. Sif bertanya mengapa dia pergi sebelum mendengar jawaban darinya. Sif mengatakan jika dia mau menikahi Anandi. Kalyani terdiam. Sif mengatakan jika dia telah mencintai Anandi, namun dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya, dan suatu kehormatan jika dia bisa menikahi Anandi. Kalyani tidak percaya ini. Dia meminta Sif mengulangi perkataannya untuk meyakinkannya. Sif mengatakan lagi jika dia bersedia menikahi Anandi. Kalyani sangat senang mendengar itu. Sif bertanya pada Kalyani apakah Anandi mengetahui tentang ini. Kalyani mengatakan jika Anandi belum mengetahuinya. Sif mengerti mengapa Kalyani belum memberitahunya. Kemudian Kalyani bertanya bagaimana tentang keluarganya. Sif mengatakan jika keluarganya akan senang tentang ini. Kalyani bertanya apakah mereka akan setuju jika mengetahui Anandi sudah pernah menikah dan ditinggalkan suaminya. Sif mengatakan jika keluarganya akan setuju karena bagi keluarganya yang penting adalah kebahagiaannya sendiri, namun dia harus meminta izin mereka terlebih dulu. Kalyani setuju. Sif mengambil berkah Kalyani. Kalyani memberkatinya dan mendoakannya agar dia panjang umur dan selalu bahagia. Mereka berdua menatap Anandi yang sedang menari dengan penuh kebahagiaan. Kemudian Sif mengambil dollnya dan kembali memainkannya dengan penuh semangat. Kalyani melihat Sif dan Anandi. Lalu dia bergabung dengan mereka dan menari. Anandi terkejut melihat itu. Byron,
Fasan dan yang lain pun terkejut melihat Kalyani ikut menari. Mereka bertiga menikmati musik tersebut. Semua orang senang melihatnya. Kalyani memanggil Byron, Fasan dan Gehna ke kamarnya. Kalyani tersenyum bahagia. Byron bertanya apa yang membuat Kalyani sangat senang. Kalyani mengatakan jika Sif setuju untuk menikah dengan Anandi. Semua orang senang mendengar itu. Namun mereka berpikir tentang keluarga Sif. Kalyani mengatakan jika Sif akan memberitahu keluarganya tentang itu. Byron mengatakan jika sekarang mereka harus memberitahu Anandi. Kalyani mengatakan untuk tidak memberitahunya sampai Anandi resmi bercerai dari Jagdish. Tiba-tiba Anandi membuka pintu. Dia terkejut melihat semua orang ada di sini. Byron beralasan jika mereka sedang membahas acara ulang tahun Sif. Anandi berkomentar tentang Kalyani yang menari dengan sangat bahagia. Keesokan harinya Asima menelpon Sif. Asima mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Kemudian Sif menceritakan pesta kejutan untuknya. Dia mengatakan jika dia sangat senang untuk itu. Lalu Sif juga menceritakan jika Kalyani bertanya padanya apakah dia mau menikah dengan Anandi. Asima terkejut mendengar itu. Dengan sedih, Asima bertanya bagaimana jawaban Sif. Sif mengatakan jika dia dan Asima pernah bercerita tentang wanita idealnya dan Asima menyebutkan nama Anandi. Sif mengatakan jika dia baru menyadari jika dia juga menyukai Anandi, dan dia setuju untuk menikah dengannya. Asima ingin menangis, dia mengucapkan selamat pada Sif. Kemudian terdengar suara ketukan pintu, Sif membukanya. Bim memberitahu Sif jika mereka akan rapat pagi ini. Sif berbicara pada Asima jika dia akan menghubunginya lagi nanti. Sif mematikan teleponnya. Asima menangis. Di rumah Singh, Makan memberikan surat pada Anandi. Anandi membuka dan membaca surat tersebut. Anandi terkejut melihatnya. Surat tersebut adalah surat sidang perceraiannya dengan Jagdish. Anandi mengingat ketika dia dan Jagdish berada di pengadilan dan menandatangani surat perceraian. Anandi menjadi sedih. Kemudian Asima menelpon Anandi. Anandi mengatakan jika dia telah memberikan kadonya pada Sif. Asima mengatakan jika kadonya tidak ada artinya dibandingkan pemberian dari Anandi. Anandi merasa bingung. Asima mengatakan jika itu adalah hadiah terbaik, yang mana seseorang bisa menikahi wanita yang dia cintai. Anandi semakin bingung. Dia bertanya maksud dari perkataan Asima. Asima menjelaskan Sif mengatakan jika Kalyani memintanya menikahi Anandi, dan Sif setuju untuk itu. Anandi terkejut mendengarnya. Asima meminta mereka berdua datang ke London setelah mereka menikah, namun Anandi masih shock mendengar berita itu. Anandi menjatuhkan ponselnya. Kemudian Anandi teringat bagaimana cara Kalyani membuatnya dekat dengan Sif, memintanya untuk selalu berdandan cantik, dan memperlakukan Sif dengan sangat baik. Anandi pun teringat ketika Sif dan Kalyani menari bahagia saat pesta perayaan.